Ini adalah kegiatan aku baca buku. Mungkin 1 jam ke depan nanti aku selesai. Kebetulan OBS ku lagi update ya. Ini ngerekam atau enggak, ada trouble atau enggak, aku nggak tahu. Udah amat. Penting OBS ku nanti lagi update. Aku mau baca buku aja. Dari kemarin dari tahap yang mana? Coba aku baca dari sini. Mempertanyakan gagasan tetapi juga menganggap nilai prinsip dan keyakinan peserta lainnya mengikuti debat. Oleh karena itu, para peserta dalam dialog Socrates ditempatkan dalam situasi ketidaknyamanan yang produktif agar mereka dapat berkaca pada diri sendiri dan melihat hubungan mereka dengan dunia, alih-alih sekedar membahas konsep abstrak atau hanya mengungkapkan asumsi dan gagasan umum dalam pembahasan pedagogis ini. Kita bisa melihat koneksi dari alasan penalaran first principle mass yang bergerak melewati logika dan gagasan dengan cepat, lalu menyelidiki proposi atau permasalahan dari akar untuk lebih memahami penerapan first principle thinking dan untayan-untayan lain dari pandangan inteleknya berada dalam berada dengan ketika Mas berada di sekolah. Hujan aja. Berbeda dengan ketika Mas berada di sekolah, Universitas Queen malah menanyakan bahwa Mas memiliki daya intelektual yang istimewa, dan hal tersebut terlihat jelas oleh mereka yang berada di dekatnya. Beberapa mahasiswa yang satu angkatan dengan Elon Musk mengingatnya sebagai sosok yang sangat brilian. Oh, ini aku masih ingat ya. Sangat brilian ketika ia disandingkan di antara mahasiswa-mahasiswa cerdas yang berasal dari universitas ternama. Elon sangat fokus naluri kompetitifnya luar biasa kuat, sangat antusias untuk merengkuh kesempatan besar yang datang dari kehidupan sebagai mahasiswa serta mampu menyisihkan waktu untuk urusan percintaan dan bersosialisasi sembari belajar. Jadi Elon Musk itu walaupun dia belajar yang ambisius, dia juga bisa membagi waktu untuk organisasi dan percintaan. Kalau aku sulit gitu. Kegiatan gue jadi dikit, kuliah kegiatan gue paling cuma kayak gini doang. Aku udah tidak mau ikut organisasi. Semester 1 oke lah, aku rajin banget ikut organisasi sana sini. Sekarang semester 3, semester 4, semester 5, semester 6 sampai sekarang aku nggak ngapa-ngapain. Aku kayak udah gitu. Tapi rasa malasku masih banyak gitu dan nggak ngapa-ngapain gitu. Tahu gitu mending aku ikut banyak kegiatan sebenarnya. Tapi sekarang sedikit demi sedikit mulai memperbaiki, jadi ya kedepannya mungkin lebih baik lagi. Mas juga menunjukkan bakatnya di bidang kewirausahaan. Aduh, hujan cuy. Mas juga menunjukkan bakatnya di bidang kewirausahaan. Pengetahuannya tentang komputer juga sangat bermanfaat di antara komunitas mahasiswa yang harus akan teknologi. Ia mulai mendapatkan uang dengan cara memperbaiki komputer atau merakit komputer sesuai pesanan. Di luar kampus, Elon dan Kimball juga membangun strategi networking sosial dengan para pemimpin bisnis yang memiliki pengaruh. Didorong oleh kepercayaan diri dan keingintahuan, secara tiba-tiba mereka menghubungi para pemimpin bisnis tersebut dan membujuk mereka agar memberikan waktu bagi dua bersaudara itu untuk mewawancari mereka. Salah satu pemimpin bisnis yang mereka hubungi adalah Peter Nick, seorang eksekutif tinggi di Bank Nova Scotia. Nicholas juga mendapatkan pesan positif terhadap kedua bersaudara itu. Tampak menyenangkan, menarik, dan gigih melalui koneksi yang dibangun sendiri. Mas menjalin hubungan dengan Nicholas dan putrinya, Christy. Wawasan formatif muncul dari koneksi antara Mas dan Nicholas sekitar awal tahun 1990. Nggak fokus ya baca.
Aku baca tapi pikiranku kemana-mana. Kayak ngapain itu? Pulang lah aku mikirin ini. Aduh, notifikasi ganggu. Coba kita baca ya. Mas menunjukkan bakatnya di bidang kewirausahaan dan pengetahuan tentang komputer yang juga sangat bermanfaat di antara komunitas mahasiswa yang harus akan teknologi. Dia mulai mendapatkan uang dengan cara memperbaiki komputer atau merakit komputer sesuai dengan pesanan. Di kampus, Elon dan Kimball juga membangun strategi networking sesuai dengan para pemimpin bisnis yang memiliki pengaruh. Didorong oleh kepercayaan diri dan keinginan tawaran, secara tiba-tiba mereka menghubungi para pemimpin bisnis tersebut dan membujuk mereka agar memberikan waktu bagi dua bersaudara itu untuk mewawancari mereka. Salah satu pemimpin bisnis yang mereka hubungi adalah Peter Nicholas. Sebagai eksekutif tertinggi di Bank Nova Scotia, Nicholas mendapat kesan positif terhadap kedua bersaudara ini tampak menyenangkan, menarik, dan gigih melalui koneksi yang dibangun sendiri. Mas menjalin hubungan dengan Nicholas dan putrinya Christy. Nah, jadi di paragraf ini Elon Musk ini juga tertarik di bidang kewirausahaan, terutama pada bidang teknologi. Dia juga dengan mahasiswa yang haus akan teknologi. Dia kayak berkumpul dengan mahasiswa yang akan haus dengan teknologi. Dia juga mendapatkan uang dari memperbaiki komputer sampai dia ingin menjalin bisnis dengan orang-orang yang melek akan teknologi, salah satunya Peter Nicholas. Nah, itu seorang eksekutif tinggi di Bank Scotia. Nicholas juga mendapatkan nah, intinya dia juga punya hubungan dengan putrinya. Apakah putrinya cantik? Wawasan formatif muncul dari koneksi antara Mas dengan Nicholas sekitar tahun awal 1990 saat musim panas. Mas berhasil mendapatkan kesempatan untuk magang di Bank Nova Scotia dan ia bekerja langsung di bawah kepala bagian strategi. Sebuah tugas pelik dipercaya pada pemuda bersemangat dan berpengetahuan luas itu. Ia diminta menganalisis portofolio utang negara-negara berkembang agar bisa mengetahui nilai apa yang dapat dilihat dalam portofolio beberapa negara di Amerika Selatan yang gagal membayar utang. Dalam menjelaskan tugasnya dengan semangat dengan bayaran $14 per jam. Wow, $14 cuy. $14 itu setara dengan $14 per jam. $14 itu $14 berapa ya? $1 sekarang udah 15. 15 dikali bentar. Kepo aku. 14 aduh 14 dikali 15 2 juta 2 juta kok bego banget sih pemikiran tuh. 15.000 ya 210 dikali sebulan coba ya, misalnya dia ini per jam anjir, dikali per jam mungkin normalnya 6 deh minimal 6 deh, 6 kali 6 sejuta anjir, sehari dia sejuta cok, sehari dikali 30 juta gajinya cok, itu baru magang coy, wajar lah di perusahaan Amerika. Per jam Elon bahkan menguak sesuatu yang ia rasa menjadi hal yang menguntungkan bagi Bank Nova Scotia ataupun atau siapapun yang memanfaatkan. Elon menemukan bahwa utang dari beberapa negara Amerika Serikat telah dijamin oleh pemerintah Amerika Serikat secara selisih antara nilai jaminan yang secara umum.
Dikenal sebagai obligasi Brady Brands, dinamai sesuatu sesuai dengan nama Menteri Keuangan Amerika Serikat, dibalas dengan nilai uang sebenarnya jika dimanfaatkan oleh pilang yang cerdik dapat berpotensi untuk digunakan, dan semua itu dilindungi oleh pemerintah federal Amerika Serikat. Elon dengan penuh semangat menyampaikan temuannya kepada tuh biar dingin soalnya hujannya udah nggak terlalu kencang. Saya gagasan terus mana tadi Amerika Serikat. Elon dengan penuh semangat menyampaikan temuannya kepada atasannya langsung, yang juga melihat nilai dari temuan itu. Kemudian mereka bergegas menyampaikan pada CEO perusahaan sayangnya gagasan itu langsung dibantah oleh sang CEO dengan alasan bahwa utang Brazil dan Argentina mengandung lebih banyak resiko. Donald itu membuat Elon sangat frustasi. Dia merasa para bankir itu tidak memahami inti dari semua ini, dan itu berarti sama saja dengan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan uang dan dalam sejumlah besar yang dijamin oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat. Dia kemudian menceritakan hal ini kepada Ashel Vance. Baginya momen tersebut membuat tersadar bahwa seluruh bankir hanya mencontoh tindakan orang lain. Akan tetapi kekecewaannya, cinta, dan lagi posisi enak. Mana tadi? Coba bisa dijamin. Akan tetapi kekecewaannya langsung berubah menjadi kepercayaan diri. Lantaran pada akhirnya ia mampu menghadapi bank-bank itu dengan cara memanfaatkan secara kecenderungan mereka terhadap konformitas perilaku yang sesuai kaidah. Dengan respon yang mudah diprediksi, hal tersebut adalah pola yang seringkali berulang. Seperti biasa, membaca buku itu sangat bikin ngantuk tiba-tiba. Menyeberangi perbatasan, meskipun Kanada selalu tetap menjadi negara istimewa yang membangun latar belakang Elon Musk, ia tetap tidak teralih dari tujuan awalnya, menyeberangi perbatasan menuju Amerika Serikat dan menjenguk slide. Aduh, besok cari bangku tempat duduk yang enak lah, makan dikit gak masalah kali ya. Dan mendapatkan dirinya di pusat referensi teknologi sekitar tahun 1980-an. Dunia mengenal internet sebagai revolusi teknologi terdepan yang berpotensial. Pada tahun 1990-an, revolusi menjadi realita global, mengubah kebiasaan gaya berkomunikasi umat manusia. Kegiatan retail dan pertukaran data informasi sebagai bagian besar revolusi ini dimulai dari Amerika Serikat. Langkah awal Musk dalam menyeberangi perbatasan terjadi pada tahun 1992 ketika ia pindah ke Universitas Pennsylvania, Universitas unggulan LV Language. Di lingkungan pendidikan Amerika Serikat, Elon mengambil jurusan bisnis dan fisika. Di sana ia berkembang dalam lingkungan debat dan penelitian. Selain itu, ia dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki rasa keinginan tahuan yang sama besar, meskipun hanya segelintir orang yang mampu menandingi etos kerjanya yang tak kenal lelah. Selama kuliah di Pena, Mas menjalani persahabatan penting dan Abdi kuliah di Penn. Mas menjalani persahabatan penting Abdi
dengan Adeo Resi. Ia juga seorang mahasiswa yang kemudian menjadi wirausaha dan investor yang dinamis di bidang teknologi. Selain itu, ia juga sebagai yayasan X-Prize X-Prize Foundation sebagai anggota dewan dan mendanai proyek teknologi yang dianggap bermanfaat bagi umat manusia dalam jangka panjang. Keduanya seketika menjadi akrab dan bersama-sama menyewa sebuah rumah berukuran besar. Rumah besar itu seringkali mereka ubah menjadi klub malam informal yang menampung 500 orang sekaligus. Ini adalah klub malam yang dijalankan secara resmi profesional. Para pengunjungnya dikenai dikenai tiket masuk $5. Wow, pemikiran Elon Musk bisnis saja ya berarti ya. Sebuah properti yang jauh lebih besar pada kemudian hari juga mereka membawa sewa dan beban dengan cara yang sama sebagaimana kisah ini disampaikan pada Pence. Resi digambarkan sebagai seorang bidang pesta, sedangkan Mas yang bisa mengatur takaran minuman keras tetap fokus memastikan acara itu berjalan dengan lancar dan tertata rapi. Berarti dia punya sewa ya? Menyewa sebuah rumah ya kan, sewa rumah mereka. Sebagai tambahan menarik untuk mengetahui mengapa Elon memilih kombinasi antara bisnis dan fiskal untuk mempelajari ketika di universitas. Sejatinya ini bukan kombinasi yang wajar. Dunia bisnis dan sains saling berseberangan secara akademis, meskipun nilai penggabungan keduanya sangat jelas. Jimmy Sony menuliskan dalam bukunya yang berjudul The Founders, Elon Musk, Peter Thiel. Jangan malas baca. The Founder, Elon Musk, Peter Thiel, and the company that made the internet. Berdasarkan wawancara dengan Musk di Bulletin America Physical Society, Musk memilih melakukan bisnis sebagai bentuk dari permainan kekuasaan yang aman demi masa depan. Jadi alasan Elon Musk mengambil kuliah ekonomi, Musk memilih bisnis apa ekonomi tadi? Bisnis dan fisika. Melakukan bisnis dengan bentuk, Musk memiliki bentuk dari perusahaan kekuasaan yang Mas memilih melakukan bisnis sebagai bentuk dari permainan kekuasaan yang aman demi masa depan. Saya merasa jika tidak memiliki bisnis, saya terpaksa belajar dengan orang yang mempelajari bidang itu. Dengan mereka akan mengetahui beberapa hal yang saya sendiri tidak ketahui. Hal itu sesuatu yang tidak mengenakan. Jadi saya ingin memastikan bahwa saya juga punya pengetahuan mengenai bisnis. Apa aku S1 bisnis juga? Kalau dapat beasiswa ya. Sementara itu, bidang fisika berhubung dengan ketelitian intelektual. Ia merasa jika bisa memahami matematika fisika, matematika bisnis juga akan menjadi masalah. Lagi pula, fisika juga berkelindan dengan pertanyaan penting tentang kehidupan, alam semesta dan segalanya. Tiba-tiba aku terpikir, alasan apa di umur sekarang, mungkin aku lulus di umur 23 deh. Kemungkinan aku S1 23. Alasan apa yang ngebuat kau ingin melanjutkan pendidikan? Alasannya apa? Kemungkinan seperti Elon Musk,
Untuk kuliah komunikasi ini aku belajar berkomunikasi. Lalu ilmu yang aku ingin pelajari mungkin saja atau mungkin ada terpikir lain, mungkin saja di bidang ekonomi, di bidang apapun itu aku pengen melanjutkan kuliah gitu. Mau itu S1, S2, kalau S1 kan kalau misalnya aku udah S1 di bidang apapun itu kuliahnya bisa lebih cepat, bisa mungkin setahun atau 2 tahun karena aku udah punya gelar S1 kan mungkin. Jadi tapi saatnya aku harus mendapatkan, ya benar, beasiswa. Gue ingin mendapatkan beasiswa, gue ingin belajar, jangan jangan sampai jangan apa ya, pemikirannya tuh jangan cepet puas, jangan merasa tahu segalanya, kosongkan pikiran, terima semua, banyak konsumsi sebanyak-banyaknya ilmu agar di masa depan kamu menjadi orang sukses terkaya di dunia. Singkat cerita, bisnis adalah urusan pragmatis. Berarti fisika juga sangat penting. Universitas Penn menjadi lingkungan yang ideal karena di sini Mas mampu menciptakan dan membentuk karya banyak sekali gagasan yang kemudian menjadi inti karyanya sebagai wirausaha di bidang teknologi dan seorang investor yang memiliki kebebasan dalam pidatonya di Penn tahun 2009. Mas menjelaskan, ketika saya berkuliah di Penn, saya mulai berpikir tentang hal apa yang mempengaruhi masa depan umat manusia. 3 hal yang saya pikir paling efektif adalah internet, transisi menuju energi ekonomi yang berkelanjutan, dan eksplorasi ruang angkasa, khususnya perluasan kehidupan ke berbagai planet. Saya pikir saya tidak akan terlibat ke dalam hal itu, tetapi pada akhirnya saya betul-betul terlibat. Anjay, ada 3 hal yang saya pikir paling efektif adalah internet, transisi menuju energi ekonomi yang berkelanjutan, dan eksplorasi ruang angkasa. Berarti menurut Mas, sekali lagi, yang menurut Mas itu yang mempengaruhi masa depan umat manusia, dia mikir jauh, sangat-sangat jauh. Mungkin kalau aku pikirnya uh, target ke bulan depan apa, target setahun apa, target 5 tahun apa, dia udah melebihi itu, dia udah 1000 tahun, target 1000 tahun dia memikirkan itu. Kenapa? Karena sangat jauh kan, karena dia udah, otaknya sudah mencapai pemikiran eh, bagaimana umat manusia ini berkelanjutan jika bumi ini sedang keadaan tidak baik-baik saja. Adakah planet yang bisa dihuni oleh manusia? Adakah tumbuhan yang bisa ditumbuhi dari bumi ini ke planet luar sana? Pemikirannya sangat 1000 tahun ke depan. Tapi memang orang sukses beda. Ketertarikan ini secara selektif diulas dalam berbagai makalah penelitian penting selama di Universitas Penn. Dalam makalah tersebut, Mas menguraikan panjang lebar tentang kemungkinan susunan planet surya yang membentang secara besar-besaran akan mampu menyerap sedemikian banyak energi matahari secara bebas, dan bagaimana cara memanfaatkan efisiensi energi ultra kapasitor demi penyediaan daya untuk semua jenis kendaraan. Oh iya, aku pernah dengar nih sebuah teknologi gimana kan matahari itu menghasilkan energinya sendiri gitu. Apa ya? Nggak tahu lah aku. Apa ini ya katanya? Efisiensi energi ultra kapasitor. Karena matahari itu dayanya nggak sampai habis-habis. Jadi kemungkinan di ini ngebahas bagaimana energi itu yang tidak terbatas itu didapatkan untuk apa tadi?
Coba baca ulang. Mas menguraikan panjang lebar tentang kemungkinan susunan planet surya yang membentang secara besaran akan mampu menyerap sedemikian banyak energi matahari secara bebas. Dan bagaimana cara memanfaatkan energi efisiensi ultrakapasitor demi penyediaan daya untuk semua jenis kendaraan. Jadi diterapkan dalam kendaraan. Penelitian tingkat tinggi seperti itu lazim ditemukan di universitas. Namun, yang mengagumkan adalah semua visi tersebut terus dipertahankan dan menjadi kekuatan pendorong dari ambisinya. Lalu kemudian visi itu diwujudkan di dunia dengan skala luar biasa besar pada musim panas 1994 itu KC 2 tahun ya. Itu Allah yang kemungkinan menyaksikan fondasi konkret dari masa depan kewirausahaan Mas yang mulai terbentuk. Ia berhasil masuk ke Silicon Valley dan meraih 2 posisi magang yang keduanya sesuai dengan minatnya. Salah satu posisi magang itu berada di Pinsel Ridge Institute di Los Gatos, yang fokus kerjanya khusus pada pembangunan dan aplikasi ultra kapasitor seperti yang telah kita ketahui sebelumnya. Perangkat ini telah menarik minat Mas ultra kapasitor. Aduh, gatel cok. Ultra kapasitor pada dasarnya adalah perangkat penyimpanan energi listrik, tetapi dirancang untuk menyimpan muatan listrik yang sangat tinggi, melepas energi dengan cepat, mengisi daya dengan cepat, dan menangani siklus isi ulang daya. Hal ini dikarenakan performa perangkat ultra kapasitor melebihi performa kapasitor elektronik baterai standar atau baterai isi ulang. Sifat ultra kapasitor membuat sangat sesuai dengan digunakan dalam penerapan apapun yang membutuhkan lonjakan energi yang berulang dan serta tiba-tiba seperti pada akselerasi dan sistem pengereman di mobil listrik. Akan tetapi Mas memiliki visi bahwa perangkat ini bisa dipastikan di seluruh mekanisme dan sistem di masa depan, dari mulai kendaraan hingga senjata energi antariksa. Wow. Posisi magang di International mendorong dan meningkatkan antusiasme Mas dalam penelitian energi. Ia bakal menyempatkan waktunya untuk memikirkan segudang gagasan tentang sistem perbankan daring di masa depan. Tak terkendali kemungkinan membangun layaknya perbankan daring lengkap yang tak hanya sebatas layanan tabungan dan giro, tetapi juga menyediakan layanan asuransi dan pialang saham. Ini jam berapa cuy? Jam 1. Kang, di mana tadi? Hanya segelintir orang yang menganggap serius gagasan Mas karena pada saat momen pada saat itu hanya segelintir orang yang menganggap serius gagasan dikembangkan oleh Mas. Karena pada saat bersedia itu potensi menggunakan internet secara maksimal sampai sama sekali belum terbayangkan, apalagi direalisasikan akan. Tetapi seperti gagasan sangat terdahulu begitu suatu gagasan baru tertanam di benaknya, dia kemudian hari pasti akan muncul kembali dan terrealisasi suatu hal yang paling menonjol dari biografi Elon Musk, maupun ia menolak pernyataan bahwa suatu mustahil diwujud. Final Research bukan satu-satunya tempat magangnya kala itu, yang menghabiskan waktu siang hari di sana. Kemudian ketika Prince Rich Pinnacle Research tutup pada malam hari, Mas bergegas ke tempat magangnya yang kedua, yakni di Rocket Science Games yang berada di Palo Alto. Rocket Science Games yang didirikan oleh Gary Blank dan Peter Bear pada tahun 1993 adalah studio game gatel coy, jadi tarik paksa anjay, rusak. Siapa sih yang menciptakan ini?
sakit cok. Berkembang emas bergabung dengan perusahaan itu tak lama setelah mereka mendapatkan suntikan dana sebesar 12 juta dolar dari Sega Enterprise dan Bears Salesman Mas Group. Perusahaan ini merupakan tempat yang menyenangkan untuk bekerja, terkenal dengan cara mereka merekrut talenta dari industri film dan teknologi untuk menghasilkan beragam grafis terkuat dalam industri game dan didorong oleh transisi perangkat keras dari hardware game Goblin ke bentuk CD-ROM yang secara digital lebih mumpuni. Pada awalnya CD-ROM secara digital lebih mumpuni. Pada awal Elon ditugaskan untuk menulis kode dasar, tapi pekerjaan itu tidak bertahan lama. Emas dengan cepat mampu membuat para pembuat kode berpengalaman dan spesialis industri langsung terkesan atas kombinasi keterampilan dan kemampuan yang luar biasa. Ketakutan untuk bekerja dalam durasi yang sangat lama tanpa kelelahan dan tahan terhadap stres, pengetahuan yang mendalam terkait perangkat lunak mampu pengetahuan yang mendalam terkait perangkat lunak maupun keras. Kesanggupan menyelesaikan masalah secara mandiri yang merupakan karakter seorang programmer atau otodidak. Oke. Aku fokus cok. Itulah harusnya pagi itu langsung baca buku, bukannya nyusun jadwal, nyusun itu. Jadi nggak fokus kan. Udah nanti baca buku ya. Sudah bangun tidur. Terima kasih. Sorry. Nggak sampai sejam, cuma 30 menit aku baca. Kampret lah. Stop.